Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang soli dan soliha. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tablik pra-PH1 Matematika kelas 5 semester 2. Untuk mengawalinya, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung aja yuk ke pembahasan soal-soal berikut ini. Nomor 1. Berdasarkan denah di samping, letak rumah Nana berada di sebelah titik-titik rumah Dori. Kita akan buat tanda rumah Nana dan ini rumah Dori. Kemudian rumah Nana berada di sebelah mana? Nah, kita gunakan arah mata anginnya ya. Iya, ternyata timur. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2. Berdasarkan denah di samping, letak mall berada di sebelah titik-titik sekolah. Kita buat tanda mall, ini sekolah. Kita gunakan arah mata anginnya, mall berada di atas, berarti utara. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Berikut merupakan pernyataan yang sesuai dengan denah berikut ini adalah langkah yang pertama, kita buat bantuan arah mata anginnya. Lanjut, kita akan cari pernyataan yang sesuai dengan denah. Pernyataan yang A. Rumah Dori berada di sebelah utara rumah Sinu. Rumah Dori, terus ini rumah Sinu. Perhatikan, ternyata rumah Dori ada di sebelah selatan, berarti salah. Lanjut ke pernyataan yang B. Rumah sakit berada di sebelah selatan rumah Nana. Mana rumah Nana? Iya. Ternyata rumah sakit ada di sebelah timur. Jadi, salah. Lanjut yang C. Rumah Sinu berada di sebelah timur rumah Nana. Rumah Sinu, kemudian ini rumah Nana. Ternyata rumah Sinu berada di atas ya, barat laut. Bukan timur, berarti salah. Lanjut ke pernyataan yang D, di mana sekolah berada di sebelah selatan mall. Kita buktikan ini sekolah, ini mall. Kemudian sekolah berada di mana? Di bawah ya, berarti selatan. Betul sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4. Berdasarkan gambar denah di samping, bangunan yang terletak di sebelah barat rumah Nana adalah, untuk mempermudah, kita buat arah mata anginnya terlebih dahulu. Nah, ini rumah Nana, kemudian baratnya ada rumah Dori. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut, nomor 5. Aisyah berdiri di sebelah barat Fatimah. Maryam berdiri di sebelah barat Aisyah. Siti berada paling timur. Orang yang berdiri di bagian paling barat adalah, langkah yang pertama, kalian buat arah mata anginnya terlebih dahulu. Kemudian kita pahami setiap kalimatnya. Pertama, Aisyah berdiri di sebelah barat Fatimah. Oke, Aisyah ada di sebelah barat ya. Lanjut, Maryam berada di sebelah barat Aisyah. Berarti sebelah baratnya lagi, Maryam. Lanjut, Siti berada paling timur. Nah, berarti di sebelahnya Fatimah. Nah, pertanyaannya adalah orang yang berdiri di bagian paling berat adalah, ternyata siapa? Sudah terlihat Maryam. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6. Arah mata angin yang berada di antara utara dan timur adalah, kalian buat arah mata anginnya terlebih dahulu. Lanjut, kalian perhatikan di antara utara dan timur ternyata ada timur laut. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7. Berdasarkan gambar koordinat berikut, posisi bus berada pada koordinat titik-titik. Nah, kalian perhatikan pertama yang disebutkan adalah
garis yang mendatar atau X-nya. Coba kita luruskan, ternyata di titik 5. Lanjut, kemudian kita sebutkan garis pada yang tegak atau Y-nya, ternyata pada koordinat E. Jadi, jawabannya 5, E, yang tepat adalah B. Nomor 8. Berdasarkan gambar koordinat, kedudukan pohon kelapa pada koordinat. Nah, ini pohon kelapa, kemudian koordinatnya berapa ya? Ya, ternyata 3, D. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 9. Benda yang berada pada koordinat 6, B adalah, ini 6, kemudian kita luruskan dengan B, ternyata bendanya adalah kamera. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10. Benda yang berada pada koordinat 7, D adalah, pertama ke 7, lanjut ke D. Ternyata bendanya adalah rumah. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 11. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar di samping adalah, kita akan analisis satu persatu ya. Yang pertama, A. Masjid berada di 2, B. Apakah benar? Coba. Ini masjid harusnya di 3, B. Jadi yang A salah. Lanjut, yang B. Rumah sakit berada di 2, D. Rumah sakit berada di 2, E. Berarti salah juga. Yang C. Becak berada di 4, B. Becak berada di 4, C. Salah. Yang D. Bola berada di 8, A. Ini bola berada di 8, A. Iya, betul sekali. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 12. Berdasarkan diagram Kartesius di samping, letak titik A berada di titik-titik. Letak titik A. Jangan lupa ya, kalian sebutkan dari X, baru Y. X, Y. Nah, kita akan tentukan X-nya berada di 7 dan Y-nya 5. Jadi jawaban yang tepat adalah 7,5 A. Nomor 13. Berdasarkan gambar, titik F berada di X, min 6. Nilai X adalah, nah kita perhatikan titik F-nya, X-nya berada di min 8. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Lanjut, nomor 14. Berdasarkan diagram Kartesius di samping, letak titik E berada di titik E. Berada di X-nya min 3, Y-nya juga min 3. Jadi, min 3, min 3. Yang tepat adalah D. Nomor 15. Titik yang berada pada koordinat 2, min 8 adalah, pertama, X-nya adalah 2, kemudian garis Y-nya adalah min 8. Nah, sudah terlihat pada titik G. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 16. Titik yang berada pada koordinat min 4,4. Berarti X-nya adalah min 4 dan Y-nya adalah 4. Titiknya adalah C. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 17. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar koordinat Kartesius adalah, kita akan analisis yang A. Titik D. X-nya min 7, Y-nya 6. Wah, ternyata langsung benar. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 18.
Skala suatu peta adalah 1:400.000. Jarak kota P dan Q pada peta tersebut adalah 2 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, langsung kita ketahui, yang pertama, skala sama dengan 1:400.000. Kemudian jarak petanya 2 cm. Yang ditanya jarak sebenarnya. Maka jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala, sama dengan jarak peta 2 cm dibagi 1:400. Perhatikan pada pembagian, maka diubah ke bentuk perkalian ya. 2 cm dikali pecahan yang kedua dibalik. 400/1 sama dengan, langsung kita kalikan, jadi sama dengan 800 cm. 800 cm pada pilihan jawaban tidak ada, maka kita akan ubah ke kilometer. Centimeter ke kilometer itu naik 5 tangga, maka dibagi 100.000. Nah, jadi jawabannya adalah 8 km. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 19. Jarak kota A ke kota B pada peta adalah 5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 15 km. Maka skala pada peta tersebut adalah, diketahui JP-nya 5 cm. JS-nya 15 km. Kita ubah ke cm. Jadi dikali 100.000 menjadi 1.500.000 cm. Maka yang ditanya adalah skala. Skala sama dengan JP dibagi JS. JP-nya adalah 5 cm dan JS-nya 1.500.000 cm. Langkah berikutnya kita sederhanakan ya, masing-masing dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Kemudian 1.500.000 dibagi 5, 300.000. Jadi, hasilnya adalah 1:300.000. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 20. Jarak rumah Ahmad dan Burhan pada peta adalah 7 cm. Jika skala peta tersebut adalah 1:70.000, maka jarak rumah Ahmad dan Burhan yang sebenarnya adalah, diketahui, jarak peta 7 cm. Skala sama dengan 1:70.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. JS sama dengan JP dibagi S, sama dengan 7 cm dibagi skalanya 1/70.000. Sama dengan pada pembagian kita ubah ke perkalian dan pecahan kedua dibalik. Langsung kita kalikan, hasilnya adalah 490.000 cm. Kita ubah ke kilometer, maka dibagi 100.000 sama dengan 4,9 km. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 21. Jarak antara kota X dan kota Y adalah 42 km. Jika skala pada peta adalah 1:700.000, maka jarak peta kedua kota tersebut adalah, diketahui, jarak kota X dan Y berarti jarak sebenarnya 42 km. Kita ubah ke cm berarti dikali 100.000 menjadi 4.200.000 cm. Skalanya 1:700.000. Penyelesaiannya. Maka yang ditanya adalah JP. JP sama dengan S dikali JS. Skalanya 1/700.000 dikali 4.200.000. Sama dengan 4.200.000 dibagi 700.000. Lanjut, langsung saja kita coret 00-nya ya. Di atas ada 5 yang kita coret, 0-nya, di bawah juga. Nah, berarti 42/7 sama dengan 6 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 22. Jarak peta kota A dan B adalah 13 cm.
Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 26 km. Maka skala peta tersebut adalah titik-titik yang diketahui. Jarak peta sama dengan 13 cm. Kemudian yang diketahui jarak sebenarnya 26 km. Kita ubah ke cm dikali 100.000 menjadi 2.600.000 cm. Yang ditanya adalah skala. Skala sama dengan JP dibagi JS. Sama dengan JP-nya 13 cm, JS-nya 2.600.000 cm. Maka sama dengan kita sederhanakan masing-masing dibagi 13. 13 bagi 13, 1. 2.600.000 dibagi 13, 200.000. Jadi, skala peta tersebut adalah 1:200.000. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 23. Pada suatu koordinat kartesius, titik E terletak di 2,2, titik F min 2,2, titik G min 2, min 2, dan titik H 2, min 2. Jika titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis, bangun datar yang terbentuk dari keempat titik tersebut adalah garis yang mendatar itu X, garis yang tegak itu Y. Kemudian, kita mulai dari 0, ke arah kanan nilainya positif, 1, 2. Kalau ke kiri nilainya negatif, min 1, min 2. Lanjut, garis Y-nya 0, 1, 2. Yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah nilainya negatif, min 1 dan min 2. Kemudian kita akan posisikan titik E terletak di 2,2. Berarti X-nya 2, Y-nya juga 2. Nah, titiknya ada di situ. Ini adalah titik E 2,2. Lanjut ke titik F. X-nya min 2, fokus ke min 2. Y-nya 2. Nah, titik temunya ada di situ. Jadi F-nya min 2,2. Lanjut ke titik G. Titik G berada di min 2,2. X-nya min 2, Y-nya juga min 2. Berarti ada di situ. Jadi G-nya min 2,2. Lanjut ke H. X-nya 2, Y-nya min 2. Iya. Oke. Petunjuknya adalah jika titik tersebut dihubungkan dengan semua garis, bangun datar apa yang akan terbentuk? Nah, pertama, coba kita hubungkan, ternyata terbentuk persegi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 24. Jarak kota A dan kota B adalah 280 km. Jarak pada peta kedua kota tersebut adalah 14 cm. Skala pada peta tersebut adalah diketahui jarak sebenarnya 280 km, maka kita ubah ke cm menjadi 28 juta cm. Jarak petanya 14 cm, skalanya yang ditanyakan sama dengan JP dibagi JS, 14 cm dibagi 28 juta cm. Masing-masing kita sederhanakan dibagi 14. 14 bagi 14, 1. 28 juta cm dibagi 14, 2 juta. Maka skala pada peta tersebut adalah 1:2 juta. Nomor 25. Skala pada suatu peta adalah 1:2 juta. Jika jarak peta kota P dan Q adalah 17 cm, jarak kedua kota tersebut adalah diketahui skalanya 1:2 juta, JP-nya 17 cm. Yang ditanya adalah jarak kedua kota tersebut atau jarak sebenarnya, sama dengan jarak peta dibagi skala. Sama dengan 17 cm dibagi 1/2 juta. Pada pembagian pecahan, maka diubah ke bentuk perkalian dan pecahan kedua dibalik. Maka 17 cm dikali 2 juta, sama dengan 34 juta cm. Kita ubah ke bentuk
kilometer. Sentimeter ke kilometer itu dibagi 100.000, maka hasilnya 340 kilometer. Jawaban yang tepat adalah A. Alhamdulillah, pembahasan tablik PPH 1 Matematika kelas 5 semester 2 sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Semangat untuk PH1-nya, semoga kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.